Halo, selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali dengan saya Pak Aris di Energi bagian 2. Sebelum saya memulai pembelajaran, saya akan mengulangi sedikit beberapa bahasan kita yang lalu. Perhatikan gambar anak-anak. Lihat apa yang terjadi pada bola? Benar, bolanya bergerak. Artinya, bola tersebut punya apa? Betul, punya energi. Kalau lihat di gambar ini, dapat dari mana ya? Betul, dari gerakan tangannya. Lihat ya, gerakan tangannya. Jika bolanya berat, kira-kira gimana? Energinya akan gimana? Benar, akan besar. Sebaliknya, jika gerak tangannya lambat, energinya akan betul, energinya akan kecil. Nah, energi yang seperti di gambar ini namanya apa, anak-anak? Coba diingat kembali. Benar, energi kinetik. Nah, energi kinetik coba diingat-ingat kembali. Dipengaruhi apa? Massa dan gerakan. Nampak kan? Yang Pak Aris tanyakan kan berat bola, gerak lambat tangan. Tuh, berarti energi ini dipengaruhi oleh massa dan gerakan. Semoga bukan hanya diingat tapi juga dipahami ya. Berikutnya, perhatikan gambar. Apa yang terjadi pada bola? Betul, bolanya jatuh, artinya dia bergerak juga ya. Sama seperti di atas tadi, berarti dia juga punya energi. Dapat dari mana? Betul, posisi terhadap lantai. Nah, coba kalau bolanya berat, energinya tentu besar. Kalau jarak dengan lantainya pendek, gimana? Tentu kecil. Berarti energi seperti ini namanya apa? Energi potensial, betul. Energi ini dipengaruhi apa anak-anak? Coba diingat-ingat kembali. Berdasarkan jawaban yang ini dan yang itu. Betul, massa dan jarak. Kalau bolanya berat berarti massanya besar. Itu berarti pengaruh. Jarak dengan lantai berarti jaraknya juga pengaruh. Hello boys and girls and welcome to Hoopla Kids Lab, making science super fun and super simple. Today we're going to show you our match energy experiment. It's a really easy experiment. All you're going to need for this one is a box of matches and a flat surface. Make sure you have an adult with you though. Although we're not lighting the matches, it's always best to have someone present. The first thing you need to do is open up your box of matches and remove the matches. Take 2 matches and place the rest to one side. You need to put one at a 45-degree angle from you and then place the second match on top of the first. Then carefully place a third match balancing on the end of the second match. Then place a fourth match on top of the third match. If you press down on the fourth match, you'll see that the second one moves. Then get a fifth and a sixth match and repeat the pattern. You'll see that pressing on the sixth match still makes the second one move. So the aim of the experiment is to see how many matches you can place in a row and still make this. Baik, cukup anak-anak videonya. Nanti lengkapnya akan saya berikan di deskripsi videonya. Coba anak-anak, video tadi ceritanya tentang apa? Betul, sifat energi yang ditunjukkan oleh eksperimen korek api. Cuma dalam hal ini koreknya nggak dinyalakan ya. Jadi bisa diganti sama bentuk lain. Sifat apa dari energi yang diceritakan? Betul, bahwa energi ternyata bisa dipindahkan. Nampak? Tadi kalau yang bagian belakang digerakkan, yang depan, yang awal tadi juga ikut bergerak. Berarti energi yang kita terapkan dalam hal ini energi kinetik ya, karena kita menggerakkan, ternyata bisa sampai ke korek api yang awal. Coba kalau anak-anak bisa memahami transfer energi, itu namanya transfer energi ya, anak-anak bisa apa? Betul. Pertama bisa mentransfer energi yang kita hasilkan. Kita kan menghasilkan energi. Kalau kita ngerti cara mentransfernya atau memindahkannya, maka energinya bukan hanya kita nikmati, tapi bisa
dinikmati secara menyeluruh. Contohnya seperti PLTA, di mana dengan tenaga air dihasilkan sebuah energi, tentu saja bukan hanya di lokasi tersebut, tapi bisa menyeluruh ke lokasi lain. Semoga bisa memotivasi kita untuk bisa lebih belajar tentang energi. Pak Aris mengingatkan kompetensi dasarnya 3.5, dan hari ini kita lebih ke poin 3, 4, 5 ini. Sementara poin-poin yang lain akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Mari anak-anak kalian buka modul kalian, kegiatan 3 halaman 83. Jika melihat elemennya, massa, percepatan gravitasi, dan ketinggian, dan dibantu dengan tabel berikut, tentukan persamaan energi potensial. Anak-anak, karena kita di posisi bumi, kita nggak di planet lain, maka percepatan gravitasi kita sama. Nah, sekarang seandainya ketinggiannya Pak Aris buat sama. Jadi ini tingginya nggak sama ya anak-anak ya. Nah, sekarang misalnya bola yang menjatuhi kalian masanya berat ya. Maka kalian akan merasakan energi potensialnya besar apa kecil? Betul, tentu saja besar. Lain kalau bola yang menjatuhi kepala kalian misalnya ya, kecil, kalian akan merasakan energi potensial yang kecil pula. Dari tabel ini nampak bahwa ternyata energi potensial itu sebanding sama massa. Maksudnya kalau massanya besar, EP-nya energi potensialnya ikut besar. Kalau massanya kecil, EP atau energi potensialnya ikut kecil. Semoga bisa dimengerti. Lanjut. Sekarang dengan percepatan gravitasi yang sama karena kita di bumi, massanya yang Pak Aris buat sama. Jadi ini misalnya bola yang sama, yang satu dijatuhkan dari tempat tinggi. Kira-kira gimana? Tentu kalian akan merasakan energi potensial yang sangat besar. Beda kalau nggak terlalu tinggi, bahkan di atas kepala kalian, ya tentu saja energi potensialnya yang kalian rasakan akan kecil pula. Nah, berarti bisa kita simpulkan bahwa EP itu ternyata sebanding dengan H. H itu ketinggian ya anak-anak ya. Jadi kenapa kok bisa seperti ini? Karena kalau tingginya besar itu artinya tinggi sekali, energi potensialnya besar ternyata. Lain kalau pendek, kecil, energi potensialnya ternyata juga kecil, sehingga menghasilkan kesebandingan seperti ini. Semoga bisa dimengerti. Sekarang dari kedua tabel kan kita dapat kesimpulan bahwa EP sebanding dengan M dan EP sebanding dengan H. Karena nilai G atau percepatan gravitasi relatif konstan di angka 10 meter per second kuadrat, maka persamaan energi potensial adalah EP sama dengan M kali G kali H, di mana M itu massa, satunya kilogram, G itu kita buat 10 meter per second kuadrat, dan H itu adalah ketinggian. Semoga bisa dimengerti dan digunakan nanti kalau mencari energi potensial. Baik, sekarang kegiatan 3 halaman 83, namun nomor 4. Jika melihat elemennya, massa dan kecepatan, dan dibantu dengan tabel berikut, tadi elemennya gerakan ya, gerakan Pak Aris terjemahkan dalam kecepatan. Temukan persamaan energi kinetik. Ya, ini misalnya kecepatannya Pak Aris buat sama. Tapi yang satu bolanya besar, massanya berat. Kalau ditendang ini ya. Tapi dengan kecepatan sama ya. Tentu saja terasa akan sakit juga, berarti energi kinetiknya besar. Lain dengan misalnya bola yang ditendang, kemarin saya bilangnya kempes ya, kempes. Maka energi kinetiknya juga kempes ya, artinya nilainya kecil. Berarti EK, energi kinetik itu sebanding sama M. Karena kalau M-nya besar, EK-nya ikut besar. Kalau M-nya kecil, EK-nya ikut kecil. Berikut, sekarang masanya yang Pak Aris buat sama. Yang satu ditendang dengan cepat, berarti kecepatannya besar. Gimana kalau kena bolanya? Sakit sekali kan ya. Berarti energi kinetik yang dialami
besar. Beda kalau lambat saja nendangnya, energi kinetiknya juga kecil, nggak terlalu sakit bolanya kalau kena ya. Ini artinya apa? Berarti EK-nya sebanding sama V. V itu kecepatan. Nampak kalau kecepatannya besar, EK-nya, energi kinetiknya besar. Kalau kecepatan V kecil, energi kinetiknya juga kecil. Semoga bisa dipahami. Nah, dari kedua tabel kita dapat kesimpulan kalau EK itu sebanding sama M dan sebanding sama V. Secara empiris, artinya nggak hanya pakai tabel tadi ya, juga menggunakan percobaan, maka persamaan energi potensial adalah seperti ini. Nampak? Makanya muncul angka setengah dan V-nya kuadrat, karena juga secara empiris bukan hanya tabel. Di mana M itu massa kilogram dan V itu kecepatan meter per second. Semoga bisa dimengerti dan dapat kalian gunakan untuk menemukan nilai EP. Masih di halaman yang sama, jika energi mekanik adalah salah satu bentuk energi yang berkaitan dengan posisi atau ketinggian dan kecepatan, maka diskusikan kapan masing-masing energi itu nilai maksimal. Energi mekanik. Jadi gini anak-anak, EK, energi kinetik, dan EP, energi potensial, kalau digabung itu namanya energi mekanik. EM ya, disingkatnya EM. Karena sifat energi itu kekal, maka akan terjadi hal berikut anak-anak. Jadi EM di posisi 1 atau keadaan 1 akan sama dengan EM di keadaan 2. Nah, EM itu kan gabungan antara EK dan EP, maka Pak Aris tulisnya EM1, EP1 plus EK1, sedangkan EM2, EP2 plus EK2. Nah, anak-anak, karena ini sama, berarti kalau EP-nya Pak Aris buat maksimum, EK-nya jadi minimum. Kebalikannya, kalau EP-nya minimum, EK-nya jadi maksimum. Supaya nilainya sama. Ya, kan kalau ini maksimum, ini ikut maksimum, sementara yang sini minimum dan maksimum kan jadi nggak sama. Sama sebaliknya. Kalau ininya minimum, terus ini Pak Aris buat minimum, sementara yang sebelah kiri maksimum dan minimum, nilainya pasti nggak sama. Berarti supaya nilainya yang sama, dalam satu keadaan ada maksimum, ada minimum, ada maksimum. Dari pernyataan ini artinya EP-nya maksimum saat EK-nya minimum. Jadi kebalikan ya. Dan sebaliknya EK-nya maksimum saat EP-nya minimum. Lanjut, kapan kedua energi minimal? EK-nya akan minimal saat EP-nya maksimum. Dan sebaliknya EP-nya akan, ini maksudnya minimum ya, EP-nya akan minimum saat EK-nya maksimum. Jadi minimum dan maksimum akan selalu ada di status yang sama. Mari kita buka catatannya. Ya, kenapa kita butuh mencatat? Dari pernyataan di atas yang di modul tadi akan timbul pernyataan lain, pertanyaan lain maksudnya Pak Aris. Lalu pada ketinggian berapa masing-masing itu terjadi? Pada kecepatan berapa? Mari kita simulasikan supaya kita menemukan jawabannya. Nih, jika energi mekanik seperti ini tadi ya, kita asumsikan tabel ini dibuat dengan asumsi massa dan percepatan gravitasi tetap. Anak-anak, tadi dari pernyataan di modul kita tahu energi potensial itu maksimum kalau kinetiknya apa tadi? Betul, minimum. Padahal energi potensial kan rumusnya MGH. Artinya dia akan maksimum kalau tingginya gimana? Betul, di tempat paling tinggi. Padahal energi kinetik minimum itu kalau kecepatannya apa? Betul, 0. EK-nya akan nilainya 0, kalau V-nya 0. Kenapa? Kan rumusnya EK setengah MV kuadrat. Kalau V-nya 0 kan berarti kecepatannya juga 0. Dari hal ini kita simpulkan ternyata di tempat tertinggi kecepatan benda itu justru minimum. Artinya Hmax itu menyebabkan V-nya min. Semoga bisa dimengerti dan kita pakai untuk mencari nanti ya besarannya. Sekarang kebalikannya, dengan asumsi yang sama ya. Kalau energi potensialnya Pak Aris buat minimum, tadi kan apa energi kinetiknya? Betul, maksimum. Padahal energi potensial minimum itu didapat kalau ketinggiannya 0, berarti di tempat paling rendah. Nah, sedangkan energi kinetik maksimum didapat kalau apa?
Ya kalau V-nya maksimum, tercepat berarti. Artinya ternyata di tempat rendah, kecepatan benda itu tercepat justru. Jadi di tempat rendah, 0, kecepatan benda itu justru tercepat. Artinya kalau hanya min, V-nya malah maksimum. Baik, terima kasih anak-anak sudah menyaksikan video Pak Aris. Sebagai tugas, tolong foto catatan kalian berdasarkan Google Slide ini, upload ke Google Classroom supaya Pak Aris bisa ngecek kalian mencatat dengan benar atau tidak. Anak-anak tetap sehat, tetap semangat. Tuhan memberkati.